Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami akan menjelaskan mengenai berpikir komputasional pemrograman dinamis. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Azza, Alinda, Aulia, dan Rani dari kelas 11 F5. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu berpikir komputasional pemrograman dinamis? Kalau kalian ingin tahu, yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama, ada pendekatan rekursi. Apa itu pendekatan rekursi? Pendekatan rekursi adalah teknik pemrograman di mana suatu fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar dengan memecahnya menjadi submasalah yang lebih kecil. Pendekatan ini sangat berguna untuk masalah yang dapat dipecah menjadi beberapa bagian berulang, seperti pencarian dalam struktur pohon, deret bilangan, atau masalah kombinatorik. Selanjutnya, apakah teman-teman tahu tentang fungsi pendekatan rekursi dalam deret Fibonacci? Yuk simak penjelasan berikut. Fungsi rekursi dalam deret Fibonacci digunakan untuk menghitung nilai Fibonacci pada posisi tertentu dengan memanggil fungsi yang sama secara berulang. Setiap nilai pada deret ini merupakan penjumlahan dari dua nilai sebelumnya, dan rekursi menangani pola ini secara alami. Selanjutnya, aku akan membahas pertanyaan kapan sih algoritma greedy cocok digunakan dan tidak cocok digunakan. Nah, algoritma greedy cocok digunakan untuk mencari permasalahan optimasi dan tidak cocok digunakan karena tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas apakah ada cara lain untuk menyelesaikan penjadwalan tugas selain menggunakan algoritma greedy. Dengarkan penjelasan berikut ini ya. Nah, teman-teman, cara lain untuk mencari alternatif selain menggunakan algoritma greedy untuk menyelesaikan masalah penjadwalan, salah satunya kita dapat menggunakan program dinamis. Nah, cara kerjanya, masalah besar dipecah menjadi submasalah kecil dan solusi untuk submasalah disimpan agar tidak dihitung ulang. Ini lebih efisien daripada greedy jika solusi optimal membutuhkan beberapa pilihan sekaligus. Tahu nggak sih kalian perbedaan antara metode algoritma greedy dan pemrograman dinamis? Pemrograman dinamis digunakan untuk masalah dengan substruktur optimal dan submasalah yang tumpang tindih. Sementara algoritma greedy digunakan untuk masalah dengan properti pilihan greedy yang optimal. Nah, kalian sudah paham kan penjelasan tersebut? Selanjutnya, kita akan membahas tentang bahasa pemrograman C++, Python, HTML, PHP, dan Java. Perhatikan penjelasan berikut ini ya. Yang pertama akan membahas tentang C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang strongly typed dan fleksibel, serta banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak dan sistem komputer. Bahasa C++ dikembangkan oleh ilmuwan komputer Denmark, Bjarne Stroustrup, dan dirilis pada tahun 1985. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin tentang Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung dengan metode orientasi objek. Python adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami. Python dibuat oleh programmer Belanda bernama Guido van Rossum. Hypertext Markup Language atau biasa disebut HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat dan merancang halaman web. HTML digunakan untuk menyusun struktur konten pada sebuah halaman seperti teks, gambar, tautan, dan elemen multimedia lainnya yang kemudian ditampilkan oleh web browser. Selanjutnya ada PHP atau Hypertext Preprocessor. PHP adalah bahasa pemrograman open source yang umumnya digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis dan interaktif. PHP dapat dijalankan pada server web dan dikombinasikan dengan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat halaman web yang dinamis. Yang terakhir ada Java nih. Java adalah bahasa pemrograman yang awalnya dirancang dengan tujuan menjadi bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan dapat dijalankan di berbagai platform yang memiliki keamanan yang baik. Java awalnya dikembangkan oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystems pada tahun 1995.
Teman-teman sudah paham kan dengan penjelasan kami? Sebagai penutup, kami akan mengutip satu kata kutipan yang indah. Katanya, malu bertanya sesat di jalan. Sayangnya sekarang kita di gedung, bukan di jalan. Jadi, jangan bertanya ya, karena tidak akan tersesat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!